Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, seperti apa sih sebenarnya bentuk pertidaksamaan linear satu variabel ini? Apakah sama dengan bentuk persamaan linear satu variabel? Untuk mengetahui itu, kita coba lihat pengertiannya dulu ya, pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Coba kalian perhatikan nih, ada beberapa kalimat terbuka yang akan kakak kasihkan nih. Misalnya yang pertama ya, misalkan kakak punya 4x lebih kecil dari negatif 16. Nah, nih, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nanti kalian bandingkan ya. Boleh kalian bandingkan juga dengan materi tentang persamaan linear satu variabel. Ini misalkan kakak kasih kalimatnya x min 5 kurang dari atau sama dengan 8. Contoh yang ketiga, misal 5y lebih besar dari 2y ditambah 12. Misal ini. Satu lagi ya, biar bisa enak kita membandingkannya. Yang satu lagi misalkan 9y ditambah 7. Tandanya kita ganti lebih besar atau sama dengan 8y min 6. Nah, coba kalian perhatikan keempat bentuk kalimat terbuka berikut. Apa perbedaannya dengan persamaan linear satu variabel? Kita lihat di situ ya, ciri-ciri untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, ya, tandanya ya. Kalau persamaan waktu itu tanda-tanda di tengahnya itu di sini itu dia menggunakan tanda sama dengan, sedangkan ini menggunakan simbol-simbol tanda yang lebih kecil, lebih besar gitu ya. Nah, jadi ciri kalimat pertidaksamaan linear satu variabel itu adalah kalimat tersebut menggunakan tanda hubung ini. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, terus ini satu lagi lebih besar atau sama dengan. 4 ini. Ciri yang kedua itu adalah hanya memiliki satu variabel ubah, yaitu x atau y saja. Nah, ini lihat, ini hanya memiliki x saja kan, ini juga hanya memiliki x, ini hanya memiliki y, walaupun ditulisnya 2 tetap sama ya, dia cuma satu suku. Satu variabel saja. Ini juga cuma satu y, ini dengan ini sama. Nah, ini sama waktu persamaan linear satu variabel juga, variabelnya juga sama satu ya, mau x saja atau y saja. Yang ketiga, masing-masing variabelnya itu harus berpangkat 1. Nah, seperti ini. X-nya ini dia pangkat 1. Ini X-nya pangkat 1. Jadi bukan bentuk seperti ini ya, misalkan nih kakak punya X pangkat 2 plus 3 misalkan. Lebih besar dari 4. Nah, ini bukan ya. Ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena pangkat si X-nya itu pangkat 2. Sedangkan kalau pertidaksamaan linear satu variabel itu pangkatnya harus pangkat 1. Nah, itu adalah ciri-ciri untuk kalimat pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi, pertidaksamaan linear satu variabel itu apa? Nah, ini ya. Jadi, pertidaksamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel. Ingat, variabelnya satu. Ini kan satu variabel yang memiliki hubungan ini. Jadi pilih salah satu, kecuali nanti nggak boleh ada sama dengan, bukan penghubungnya bukan tanda sama dengan, dimana katanya variabelnya hanya berpangkat 1. Nah, inilah yang disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Hanya bedanya pada persamaan itu hanya di tanda ini saja ya. Selanjutnya, untuk simbol-simbol ini sebenarnya ada arti lainnya. Coba kita lihat di sini. Ini tanda seperti ini. Nah, tanda ini adalah artinya atau frasenya itu adalah kurang dari. Udah pasti tahu adik-adik semua. Ini yang tanda yang ini tanda artinya itu adalah lebih dari.
Nah, yang tanda ada garis di bawahnya, yang ini, yang ketiga ini, mungkin yang kalian pahami atau yang kalian dengar mungkin selama ini hanya yang nomor satu ini saja, kurang dari atau sama dengan gitu. Nah, ternyata ada bahasa dua lagi. Dia bisa menggunakan tidak lebih dari ini, atau bisa juga artinya itu adalah paling banyak. Nah, jadi nggak boleh lebih, misalkan nanti kurang dari atau sama dengan 9. Jadi nggak boleh lebih dari 9, misalkan 10, 11, berarti nggak boleh. Hanya dia paling banyaknya 9 gitu ya. Yang tanda yang keempat adalah seperti ini simbolnya. Ini artinya adalah lebih dari atau sama dengan, bisa juga dia tidak kurang dari, atau paling sedikit. Nah, ini harus kalian pahami, jangan sampai tertukar frasenya ya. Nanti kalau misalkan ketemu soal cerita, harus bisa merubah frase menjadi simbol ini ya. Coba kita lihat gimana kalau misalkan ketidaksamaannya kita sajikan ke dalam garis bilangan. Kalau tadi menggunakan kalimat ya. Nah, kalau ketidaksamaan ini kita sajikan dalam garis bilangan, contohnya, ini kalian harus tahu nanti. Misalkan kakak punya di sini X lebih besar atau sama dengan 2. Jadi kalau misalkan digambarkan, ini artinya dia angkanya lebih dari 2 dan 2-nya masuk ya. Jadi angkanya mulai dari 2 dan lebih dari 2. Jadi kita tandain di sini. Tanda apa? Tanda patokannya itu adalah di 2 ini. Nah, ini ya, nih. Bulatan ini kan. Ini penuh ini buletannya. Berarti maksudnya angka 2-nya masuk. Jadi mulai dari 2 ini ke sana terus nilainya tuh. Sana. Makanya panah yang birunya itu mengarah ujungnya ke kanan. Jadi kalau misalkan kita sajikan himpunannya itu, X ini itu anggotanya adalah mulai dari 2. 2 sorry, ini salah ya. Oh, ini harusnya negatif 2 di sini. Oke. Nah, ini negatif 2. Jadi di sini tandanya itu di sini adalah negatif 2. Jadi di sini mulainya adalah negatif 2. Terus anggotanya lagi adalah 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Karena panahnya itu menunjukkan bahwa dia tak hingga, gitu ya. Itu untuk bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, ini kakak punya tanda tadi artinya adalah X lebih besar. Ini kita ganti ya, negatif 2. Bukan angkanya 2. Jadi X lebih besar dari negatif 2. Tapi di sini tandanya lebih besar. Bukan yang beda ini tadi. Kalau ini kan tandanya lebih besar atau sama dengan. Berarti kalau dia lebih besar dari 2, berarti dia masuknya lebih dari negatif 2. Mungkin dia masuknya mulai dari negatif 2,1 atau mulainya dari 0 kalau kita lihat 39 ini. Nah, kenapa ini bulatannya dia kosong? Nih, ini ya yang biru ini nih. Kita tulis lagi nih, kakak timpa. Nah, dia cuma bulatan kosong seperti ini. Berarti kalau bulatannya kosong, berarti negatif 2-nya ini tadi nggak masuk. Jadi kita mulai masuknya dari ini, 0. Jadi anggota himpunan untuk X ini adalah mulai dari 0. Jadi negatif 2-nya nggak boleh masuk. 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya bentuk yang ketiga. Nah, seperti ini. Aduh, ini salah semua soalnya. Ini tandanya masih negatif ya angkanya. X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Berarti kalau misalkan ada tanda sama dengan di bawah ini masuk. Makanya ini dapatnya tandanya dikasih penuh ya, jadi penuh. Terus dari sini ke sana anggotanya. Jadi kalau kita sebutkan anggotanya adalah negatif 2, negatif 4, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan seterusnya sampai tak hingga. Ya. Dan satu lagi, ini juga sama. Ini lebih kecil dari 2. Berarti negatif 2 ya. Kita kasih tambah di sini tadi kelupaan. Nah, negatif 2. Berarti negatif 2-nya tidak masuk, makanya di sini bulatannya kosong. Jadi kita mulai angkanya nanti, anggotanya adalah negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan seterusnya. Ya, ini panahnya kan, udah panah.
ya. Jadi untuk catatannya kalau misalkan nanti kalian bertemu garis bilangan, lebih gampang menghafalnya kalau ada tanda garis di bawah ini, berarti dia anggota ininya masuk ya, jadi bulatannya harus penuh. Nih, artinya nih bulatannya penuh. Ya, kalau misalkan tidak termasuk, bulatannya itu nanti kosong. Oke, coba kita lihat ada kalimat seperti ini. Soal seperti ini ya. Tulislah kalimat-kalimat berikut dalam bentuk kalimat matematika. Nah, berarti kita menyajikan pakai simbol-simbol tadi ya. Ini kita lihat kalau di sini kalimatnya adalah Ki tidak kurang dari 18. Ayo, tadi frase untuk tidak kurang dari itu seperti apa simbolnya? Berarti yang nomor 1 ini Ki katanya. Tidak kurang itu adalah simbolnya seperti ini. Lebih besar atau sama dengan 18. Nah, ini yang nomor 1. Jadi ini jangan sampai kalian tidak hafal ya frase-frase ini. Yang kedua, kita lihat. Bilangan X ditambah 2/1/3 hasilnya lebih dari negatif 8. Ya, kita tulis ya di sini. Bilangan X ditambah 2/1/3 hasilnya katanya lebih dari, berarti kalau lebih dari simbolnya itu adalah ini kan, lebih dari negatif 8. Udah, ini kalimat matematika, bentuk kalimat matematikanya lebih menggunakan simbol. Gimana kalau dia ada soalnya seperti ini? Keliling bangun berikut katanya tidak lebih dari 51 meter. Nah, ini kalau mau disajikan dalam bentuk kalimat matematikanya seperti apa? Keliling katanya. Keliling bangun berikut tidak lebih dari 51 meter. Rumus keliling kita tulis sini ya. Bentar, ganti dulu. Keliling. Keliling bangun itu ya. Kalau frase tidak lebih ini tidak lebih itu berarti tandanya seperti ini simbolnya. Nah, keliling, katanya keliling bank tersebut tidak lebih dari 51. Berarti begini kan ya? Nah, kita lihat di sini, di gambar ini. Kelilingnya berarti kalau suatu bangun datar, kelilingnya kita tambahkan semua rusuk-rusuknya atau pinggir-pinggirnya itu. Kita mulai ya. X, jangan sampai ada yang kelewat. Ditambah 10, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 10. Lebih kecil atau sama dengan 51. Nah, yang sejenis ini yang angka saja kita jumlahkan. Berarti X-nya jangan dijumlahkan. X, kita tambahkan semua ini menjadi berapa nih? 36 ya. Plus 36. Lebih kecil atau sama dengan 51. Nah, ini bentuk kalimat matematikanya. X plus 36 kurang dari atau sama dengan 51. Nah, begitu ya adik-adik ya materi kita mengenai ketidaksamaan linier satu variabel. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.